Balik lagi dengan kita di IC Classroom. Bersama saya Dana dan saya Insan. Hari ini kita akan bahas soal komunikasi organisasi. Ya. Kalau tadi kita bahas mengenai komunikasi kelompok, sekarang kita bahas mengenai komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi. Nah, kita sedikit kulas nih Dan. Organisasi itu sebenarnya apa sih Dan? Organisasi ini sebenarnya adalah sebuah kelompok ya, tapi yang memiliki struktur organisasi. Jadi kayak punya jabatan orangnya, kayak ada pemimpin, ketua, lalu ada wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu bedanya dengan kelompok. Bedanya dengan komunikasi kelompok dengan kelompok tadi. Dengan kelompok tadi. Kalau kelompok kan hanya sekumpulan orang, tapi tidak punya struktur organisasi. Kalau organisasi ini lebih resmi, jadi ada strukturnya, mulai dari ketua, ada wakil, ada bendahara, seperti itu. Oh, berarti ada hierarki. Ada hierarki, benar-benar ada hierarki. Antara di dalam organisasi itu dibandingkan dengan yang kelompok tadi. Yes, ada hierarki. Terus ya pasti ada satu lagi yang krusial di sini. Suatu organisasi pasti punya tujuan. Nah, pasti punya tujuan. Mungkin beda dengan kelompok ya. Mungkin kelompok juga punya tujuan, tapi organisasi itu yang membedakan juga punya tujuan dan struktur organisasi. Kayak gitu. Nah, kalau gitu komunikasi yang terjadi di dalam organisasi itu lebih bagaimana nih Dan? Pengertian dari komunikasi organisasinya itu sendiri. Jadi komunikasi organisasi ini komunikasi oleh orang-orang yang berada di dalam satu organisasi. Jadi misal contoh paling gampang itu dari atasan ke bawahan, seperti itu. Itu contoh komunikasi organisasi. Nah, kalau komunikasi kelompok nggak ada atasan dan bawahan kan. Jadi nggak ada strukturnya. Nah, itu bedanya dengan komunikasi organisasi seperti itu. Oh, berarti tetap seperti yang tak sampaikan tadi ya. Adanya hierarki itu mempengaruhi banget. Karena komunikasinya terjadi antara mungkin atasan dan bawahan, seperti itu. Itu hanya bisa terjadi di organisasi. Yes. Lalu habis itu apa nih Insan nih? Nah, ternyata di dalam komunikasi organisasi itu ternyata selain berkomunikasi di dalam antar organisasi itu sendiri, artinya kan di samping kita mengkomunikasikan hal yang berkaitan dengan organisasi, tapi kita juga bisa mengkomunikasikan apa yang di dalam organisasi keluar jadi yang keluar dengan publik. Keluar organisasi. Ya. Kalau kita berkomunikasi di dalam satu organisasi, namanya itu internal organisasi. Kalau keluar menyampaikan ke publik, misalnya kita perusahaan mainan misalnya ya, mengumumkan bahwa akan ada harga baru untuk produk kita ke publik ya. Misalnya kita kasih tahu ke distributor, kasih tahu ke pelanggan dan sebagainya, itu namanya komunikasi eksternal organisasi. Terus habis itu kan dimensinya berarti ya. Itu dimensinya. Ada yang internal dan ada yang eksternal. Lalu tujuan ya. Kalau kita ngomong soal dimensi, lalu kita ngomong tujuan suatu organisasi ya, suatu komunikasi. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari tujuan komunikasi pada umumnya. Yang pertama memberikan informasi, memberikan informasi. Kayak tadi Insan bilang memberitahukan harga baru itu kan memberikan informasi. Lalu ada lagi menyatakan perasaan dan emosi. Sama, itu kayak komunikasi pada umumnya. Kita berkomunikasi untuk menyampaikan maksud. Oh, berarti di dalam lingkup organisasinya itu tadi ya? Lingkup organisasi, misal nih contohnya menyampaikan maksud, aku mau menghubungi bawahan misalkan, atau menghubungi atasan. Kenapa? Misal mau ambil cuti, kayak gitu. Nah, itu menyampaikan maksud. Menyampaikan pendapat tadi itu ya. Lalu apa lagi nih Dan? Lalu ada melakukan koordinasi, pasti kayak misalkan kita mau rapat, kita mau briefing, pasti kita berkomunikasi dulu. Itu untuk menyampaikan, untuk berkoordinasi seperti itu. Oh, seperti kayak menggunakan aplikasi melalui surat, email misalkan, atau mungkin yang paling gampang sekarang grup WhatsApp, grup chat, grup WA, seperti itu. Nah, tapi ternyata komunikasi organisasi juga punya beberapa fungsi nih Dan. Selain tujuan juga beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu tutel ini ya.
memberitahu. Tel. Nah, jadi fungsinya seperti tadi yang kamu bilang tadi untuk menceritakan ini juga untuk sebagai sarana berbagi informasi. Baik itu misalnya informasi kebijakan ke dalam internal maupun ke eksternal. Kalau internal biasanya pengumuman nih bahwa cuti akhir tahun diperpanjang sebulan misalnya. Kan tutel tuh. Terus ada lagi apa tuh? Ada lagi. Kemudian ada to sell. To sell untuk menjual. To sell itu untuk menjual gagasan atau ide. Menjualnya dalam arti bukan menjual secara harfiah ya berarti ya. Menjualnya seperti kita itu punya ide yang brilian nih, kita sampaikan ke organisasi bahwa kita punya maksud untuk memajukan organisasi ini. Oh iya seperti itu. Nah, mau nggak nih pakai ideku bisa kayak gitu. Terus ada lagi? Ada lagi yaitu untuk to learn. Untuk bisa belajar, mendidik. Memberikan sebuah pendidikan edukasi ya berarti ya. Misal kalau di dalam suatu organisasi ada karyawan yang ketika masuk fresh graduate nih, dia belum bisa begini, kemudian kita diajari di dalam organisasi sampai dia akhirnya bisa. Oh, itu to learn. Untuk memberikan sebuah edukasi. Kemudian to decide memutuskan berarti lebih kepada untuk menentukan dan bagaimana organisasi membagi pekerjaan. Sama seperti tadi mengorganisasikan nih. Nah, kan ada banyak macam-macam orang di dalam organisasi ini. Dan itu diberikan sebuah pemahaman, kamu nanti bekerjanya seperti ini ya kalau di bagian ini. Produksi kamu nanti harus begini, kemudian kamu di penjualan begini. Nah, lebih kepada membagi-bagi itu tadi. Kayak fungsi gitu dari ya. Komunikasi organisasi. Fungsi jadi to sell, to tell, terus to learn sama to decide. Lalu ada ini lagi nih, komunikasi ya, ada dibagi jadi 4 ya, maksudnya organisasi ya. Yang pertama ada arah, terus ada saluran ya, gaya, saluran konten. Jadi arah, gaya, saluran, konten. Dan 4 itu tadi sangkut pautnya ke hierarki itu tadi, karena tetap hierarki. Jadi intinya organisasi ini hierarkinya berarti ya. Kita bahas yang pertama nih, arah nih. Yang pertama arah. Komunikasi. Nah, kalau arah tadi contohnya aku udah bilang itu ada dari atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan. Berarti dari atas ke bawah, bisa juga dari bawah ke atas dan horizontal dengan orang yang jabatannya sama, setara. Berarti antara rekan satu dengan yang lainnya. Rekan satu dengan yang lain, misalkan staf humas dengan staf humas yang lain. Jadi bukan staf humas dengan kepala bagian humas, bukan. Itu kalau horizontal ya. Dan tentu dong biasanya kalau komunikasi dari atas ke bawah atau dari pimpinan ke anak buah, berarti kecenderungannya ini pasti sopan gitu. Nggak mungkin kan dia bawahan ke atasan tiba-tiba jendul kan, nggak mungkin ya itu kurang sopan. Artinya kan kembali lagi nih berpengaruh di hierarki itu tadi, berpengaruh di hierarki kayak gitu. Selain arah juga ada saluran ya. Apa itu Insan? Saluran ini medianya, channel yang digunakan. Medianya ya untuk berkomunikasi. Di dalam organisasi kan biasanya selain lisan itu juga ada komunikasi tertulis. Nah, biasanya kan kalau komunikasi tertulis biasanya butuh kebijakan yang emang formal ya. Kemudian agar ada legalnya dibuatkan sebuah komunikasi tertulis, nanti biasanya disampaikan ke bawahannya. Kayak ada surat keputusan, kayak misalnya pengumuman libur ya kan. Selain komunikasi tatap muka yang biasanya memang dilakukan sehari-hari. Jadi mediumnya bisa tertulis, bisa tatap muka juga bisa ya. Tatap muka juga bisa, dan juga bisa menggunakan tadi grup aplikasi media baru dia. Setelah saluran apa lagi nih Dan? Ada konten nih. Apa nih konten nih? Konten ini maksudnya isi dari komunikasi yang dilakukan. Jadi isi komunikasinya dari atasan ke bawahan itu apa, dari bawahan ke atasan itu apa. Nah, isinya biasanya adalah informasi tugas. Berarti hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya memang kalau antara atasan dan bawahan kalau komunikasi kayak gitu pasti emang pekerjaan. Nah, ada yang menarik kalau misalkan komunikasinya di antara orang yang jabatannya setara. Biasanya sih tentang kehidupan sosial. Bisa saling curhat juga ya. Gosip, curhat dibagi kayak gitu-gitu. Karena emang mereka hierarkinya sama jadi mereka nggak sungkan. Biasanya emang seperti itu. Ngomong juga bisa informal, nggak usah terlalu formal kalau sama yang setara ya jabatannya. Kalau yang setara tadi hierarkinya berarti nggak fokus sama pekerjaan saja, berarti. Nggak fokus sama pekerjaan aja, jadi bisa lebih ke curhat ya, kehidupan sosial kayak gitu. Ada lagi nih yang terakhir yang dinamakan dengan gaya. Nah, apa kamu kalau misalnya dengan bosmu nih dari komunikasi dari bawah ke atas, biasanya gimana nih, kayak komunikasi formal banget kan? Sama Kayang.
Enggak. Jadi emang formal sih kalau kalau kita ngomong gaya ini kita memang formal dan informal. Kalau formal itu tetap dari bawahan ke atasan atau atasan ke bawahan. Atau atasan ke bawahan biasanya formal. Tapi kalau yang dengan setara tadi bisa sambil kayang, bisa sambil cukir balik, terserah lah ya. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi ada gaya, saluran, terus apa tadi? Arah dan konten ya, ada empat hal itu yang harus diperhatikan di dalam komunikasi organisasi. Ya, memang tadi di dalam organisasi di apa namanya fokusnya pada adanya sebuah hierarki tadi. Tetap fokusnya ada hierarki dan ini kan nggak ada hierarki. Iya, dan ini yang membedakan antara komunikasi organisasi dan kelompok. Kayak gitu. Lalu yang terakhir ini ada komunikasi organisasi, itu komunikatornya banyak. Ini mengenai tingkatannya tadi. Tingkatannya berarti. Komunikatornya banyak. Jelas banyak. Bisa atasan, bisa bawahan, bisa manajer, bisa satpam, bisa banyak sekali. Nah, kalau kedekatan komunikasi itu rendah. Nah, itu maksudnya gimana Insan nih? Rendah ini kan emang kalau ini emang tergantung ya, tapi mayoritasnya rendah. Contoh begini, antara pimpinan dengan anak buah misalnya, ketika terjadi komunikasi atas bawah atau bawah atas, maka kedekatannya juga mungkin akan sangat jarang bertemu, jangan bertemu. Ini maksudnya kedekatan fisik. Kedekatan fisik bisa atau hubungan juga hubungan bisa. Ya. Jadi hubungannya terbatas pada pekerjaan aja. Iya. Kayak gitu. Kan terus jarang nih, jarang banget kan kita lihat bos misalnya ngobrol dengan bawahan, jarang. Cangkruk juga jarang. jarang banget. Terus ada saluran indera, itu ada 5 ya, penglihatan, pendengaran, terus habis gitu ada peraba juga, yang pokoknya panca indera ya. Yang biasanya digunakan apa nih kalau di dalam komunikasi organisasi? Yang biasa digunakan sih penglihatan dan ini sih. Penglihatan dan pendengaran. Pendengaran. Wah, itu biasanya kan jarang ya dengan bos. Peraba. Jangan. Tapi jarang lah. Gambar nanti kita. Tapi bisa kalau kita indra peraba itu kalau kita salaman itu sebelum pandemi ya, kan kita masih bisa salaman. Kalau sekarang kan namaste gini-gini kayak gitu. Lalu ada lagi umpan balik berpotensi tertunda. Ya karena tadi misalnya begini nih, kita ngajukan cuti, nanti belum jawab sama bosnya. Nah, itu. Iya sih benar sih. Tertunda ya potensinya ya. Tapi kalau dalam komunikasi organisasi tidak semuanya seperti itu ya, tergantung konteksnya itu sendiri dengan siapa. Tergantung organisasinya juga sih, kayak gitu. Nanti mungkin akan lebih didalami mengenai pendekatan komunikasi organisasi yang ada 6 itu, ada human relation, ada human research approach, ada klasik dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan dibahas pada podcast berikutnya. Itu biasanya kita pelajari di perkuliahan apa ya biasanya? Di perkuliahan di mata kuliah komunikasi organisasi. Ada ya. Oke. Bahas mengenai itu. Oke, kalau gitu itu dulu ya buat komunikasi organisasi ya. Nanti bisa kita lebih dalami lagi pada kulik-kulik. Yes. Tetap bersama saya Dana dan saya Insan dari IC Classroom. Dadah.